Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukran lillah. Allahu akbar. Rupayakun. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berakhir hasanah wa qina adzabannar. Itu yang selalu kau ucapkan. Lalu selamat berakhir pekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi akhir pekan ini aku sengaja membeli perlengkapan medis ya, sedikit demi sedikit, sebagai preventif ya, berbentuk preventif dan kuratif juga buat diri aku sendiri, dan nanti untuk kedepannya buat yang lain juga. Mungkin aku akan memperbanyak alat-alat seperti ini ya. Jadi ini kayak aku akan teruskan kembali. Halo Palestina lover semuanya kum ya, teman di sini yang muslim dan non muslim, yang di luar juga ya. Jadi intinya hari ini aku dalam keadaan baik-baik saja. Aku selalu mengatakan aku selalu dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Jadi ini belum aku gunakan ya, jadi aku ingin memperkenalkan saja. Sebenarnya begini, kemarin itu aku sempat ngeblank ya, kayak ngeblank itu apa ya, karena semenjak 7 tahun ini aku lebih cenderung memegang bidara ya. Bidara itu kan pengobatan sunnah Rasulullah ya, sunnah Nabi. Jadi ketika aku harus berhubungan lagi dengan ini ya, alat-alat medis itu, jadi semua ilmunya itu kayak aku harus belajar lagi gitu, sampai aku minta ajarin deh, tolong dong gitu ya. Alhamdulillah, jadi ilmu itu dari siapa aja ya. Umi masa sih udah lupa? Iya bener deh, kata kalau berapa belasan tahun ya, udah 20 tahun. Apalagi aku nggak pernah, kalau ini kan secara pribadi di rumah ya. Kalau di rumah di klinik sama rumah sakit kan oksigen ya. Jadi sebenarnya intinya ini buat preventif dan kuratif juga. Ini belum kugunakan ya. Alhamdulillah aku dalam keadaan baik-baik saja teman-teman semuanya, jangan khawatir ya. Jadi di sini tuh aku akan mengisahkan tentang kehidupan aku. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan aku? Seperti apa ya? Aku berusaha kenapa ini terjadi, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Jadi apa dan ibu aku itu apa ya, kalau diistilahkan mah berjuang untuk mempertahankan aku agar hidup gitu ya. Karena waktu balita itu, bukan balita, bayi apa balita ya, jadi aku mengalami panas step terus kalau apa mah mungkin membawa aku ke ulama ya, terus aku di Nur Buah. Nah kalau ibu yang ngasih kopi gitu, kopi 1 sendok kopi. Jadi buat kayaknya jadi ada dua pergolakan. Sebenarnya ada pergolakan kekuatan ya di sini tuh kalau yang aku kaji sesuai dengan apa yang kualami ya. Di sini tuh ada kekuatan dari nenek aku ahli kitab, dari ayah ya. Terus kalau ibu aku itu ilmu, kayak keilmuan, punya keilmuan leluhur gitu ya. Dan ibu juga berkata seperti itu gitu, kamu punya keilmuan leluhur dari terah Sunda gitu ya. Jadi waktu ibu aku hamil besar, kakek aku kan meninggal. Jadi otomatis sepertinya itu senang ke aku gitu ya. Maksudnya ada sesuatu hal yang gaibnya itu senang ke aku gitu ya. Jadi di sini tuh keluarga dari mama ya, termasuk aku sendiri, senang ke musik India. Terus apa ya, berterah-terah kerajaan seperti Ramayana, terus yang apa tuh, pokoknya film-film India, apa Krishna, dua film-film India itu senang aku tonton semuanya gitu. Jadi di situ ada seperti ya kayak terah dari leluhur, tapi sudah qadarullah ya, sudah aku berharap sudah maksudnya sesuai dengan aku ya, muslim ya, menjadi kalau ada leluhur yang dulunya tidak muslim jadi muslim gitu lah ya, karena beralih ya. Jadi kalau ke apa ya, kalau seperti apa ya, hal yang aku selalu rindukan adalah Borobudur sampel tuh mod Palestinian lover. Jadi aku ya teman-teman ya semuanya ya, jadinya aku selalu merindukan apa ya, jalan-jalan ke Candi Borobudur ya. Tapi di sini tuh hanya sebatas buat wisata gitu, tapi bukan buat aku, kalau kita mah aku buat ibadah gitu ya. Karena aku kan seorang mukmin ya. Akhirnya kan aku juga
sangat memprioritaskan buat wisata religi gitu ya di situ. Ke tiap masjid, dari sebelum umroh itu aku selalu senang membawa anak-anak ke tiap masjid ya, dari mulai masjid yang biasa nih, dari Grand Wis tuh idola aku tuh, idola favorit ibadah maksudnya tuh, dan wisata. Terus di Bekasi ya, terus semenjak aku di Bekasi ini ya, ke akhir-akhir kehidupan aku lah intinya. Terus masjid-masjid yang di rest area yang indah ya, indah, nyaman gitu ya. Terus masjid di dekat rumah aku juga gitu, jadi aku senang ke masjid-masjid gitu intinya. Singgah-singgah di masjid itu buat ibadah, buat beramal, maksudnya buat beramal baik gitu. Pokoknya setiap masjid aku singgah itu senang banget. Tapi aku bertujuan buat ya beralih lah dari tadinya aku senang wisata, misalnya wisata religi, ke itu ya, ke mana ya, ke candi yang candi sekarang kan udah ada periodenya. Aku juga udah nggak bisa kemana-mana, paling fokus aja ke kegiatan aku gitu ya. Jadi di sini tuh, jadi yang terjadi tuh pergolakan kedua kekuatan, dimana budaya kayak India tuh kental banget ya sama keluarga aku tuh, sampai wah aku juga seneng ya nonton India. Terus kalau aku tuh dari kecil nonton India dari kecil ya. Di situ, di sini tuh berkaitan dengan apa yang diceritakan nenek aku. Jadi di sini tuh sepertinya tuh nenek aku tuh menyuruh aku untuk melanjutkan perang gitu ya. Kalau perang mah apa sih yang dimasukkan nenek aku, sampai nenek aku ketika melihat kehidupan aku ya, setelah diminum air Quran itu, dia keteter gitu, harus nempel itu yang seperti aku ceritakan itu. Jadi aku menghadapi para jin itu ya, dunia aja harus ceramah. Nenek aku kan pinginnya kayak Haji Jainuddin MZ ya, aku ceramah ke para jin gitu. Di sepulang umroh tuh jadi diperlihatkan berbaris jin-jin tuh gitu ya, berbaris tuh. Tapi alhamdulillah qadarullah ya, jadi tingkat kecelakaan di perempatan itu sudah nggak berkurang ya, udah berkurang, bahkan jangan sampai. Nah di sini berhubungan dengan Kabalah, sepertinya tuh nenek aku tuh tentang sesuatu dengan Kabalah. Terus baju, sepertinya baju ya, nenek aku tuh menceritakan tentang baju kamu gitu. Baju kamu tuh apa gitu. Aku kan sedang, kalau aku cuman begini, kamu selesai dari akbar itu ya, masuk ke secapa ya. Kenapa ayah aku tuh pingin masukin aku ke secapa, tapi qadarullah aku tidak bisa tanpa harus, karena aku tuh lebih cenderung mungkin daripada berperang secara fisik, mendingan aku istilahnya kebatinan yang menekuni kebatinan dengan bidara ya. Terus aku juga lebih ini ke syar'i ya. Jadi kalau aku berperang kan memakai doreng tuh. Nah kalau yang kebatinan itu kan aku bisa santai gitu, pengobatan sunah rasul tuh. Jadi bajunya juga kan gede-gede gitu ya, ke abaya lebar gitu lah. Kalau perang makan nggak mungkin pakai begini, berarti doreng dong ya, pakai baju doreng seperti teman-teman aku. Gimana ya, kalau yang selalu aku banggakan ya gitu. Jadi intinya itu yang terjadi. Dan nenek aku tuh ketika melihat aku kan sepulang aku latihan basket dari SMP 2 waktu itu ya, aku tuh sepertinya ngerasain lagi kayak seneng sama lawan jenis ya. Nenek aku tuh melihat, sini kamu sini katanya gitu. Terus nenek aku tuh kayak keteteran gitu. Keteterannya tuh terus bikinin isim, terus tempel di pintu ya. Terus ini jadi kebalikan dari apa yang dia pikirkan. Aku pingin cucu yang satu ini tuh ceramah kayak Haji MJ, tetapi malah kebalikan. Jadi kebalikan di ceramahnya ke dunia lain gitu. Makanya aku seneng nonton uka pemirsa, dunia lain, yang dunia lain yang pada televisi tuh. Waktu aku di klinik Pertamina, kalau malamnya pas sama yang teman-teman di kosan tuh pada nonton itu, yang uka itu loh, dunia lain. Jadi itu yang akhirnya aku dituntun buat kesini tuh. Kasih sipci. Jadi intinya di situ. Di sini tuh berhubungan sepertinya itu begini.
nenek aku tuh berusaha untuk berjuang ya, seperti kayaknya baju besi bisa nggak kamu ngambil baju sekian Allah, seperti nenek aku kan pecinta sunnah ya, sunnah Rasulullah, berarti ada di garis jajaran Rasulullah dong ya. Jadi berjuang nih, bantu untuk mengambil baju besi gitu. Ternyata tidak bisa, nenek aku kalah gitu. Misalkan nenek aku kalah gitu ya, akhirnya kan ya gitu, akhirnya ke yang aku apa ya, yang aku kaji sekarang ya, nenek aku kalah ya udah gitu sampai akhir. Tapi qadarullah ya, sampai akhir hayatnya itu nenek aku tuh punya usia yang panjang, 100, ada 100 enggak ya, panjang lah dia. Cuman makanan harus benar-benar teliti, kalau beliau itu harus tidak sembarangan makan, terus ngaji Quran, puasa Nabi Daud tuh tiap hari puasa, terus sunnah Senin Kamis mah udah biasa itu mah ya jadinya. Tapi aku kan beda lagi ya, aku nggak bisa karena kondisinya ngedok-ngedok, histerektomi itu intinya, di situ perbedaannya. Cuman permasalahannya berarti aku harus melanjutkan kayak gini, baju kamu ada di ngobrol-ngobrol kaum Yahudi. Aku jadi berpikir begini, sepulang umroh kan aku ketemu sama Hafiz Ahmed ya, apakah yang diceritain nenek itu ini gitu ya. Jadi intinya aku ingin apa ya, kalau kita sharing sama guru besar ya, karena adanya di YouTube semua ya, jadi apa yang terjadi dalam cerita aku tuh tentang Yahudi, sampai aku harus berhubungan dengan Kabalah gitu ya. Jadi di sini tuh mungkin baju besi itu kali ya yang maksud nenek aku, sampai aku bilang ngapain lah ya, kalau udah misalkan baju besi itu di sana ya udah jangan diambil. Sepertinya baju besi itu nenek aku tuh berjuang sedang membantu yang kisah Ali bin Abi Thalib. Sepertinya nenek aku tuh, mohon maaf ya, kakak sepupu, adik sepupu aku bercerita ini hanya rahasia aku dan nenek aku. Jadi saatnya aku ceritakan kan, siapa tahu kan aku pendek umur gitu ya, ini belum tersampaikan kenapa terjadi seperti ini. Kadang ngelihat aku begini ya, dari Tasik itu aku suka kabur-kaburan. Kenapa kabur-kaburan gini? Kadang ke Ciputat, ke si Bidewi sama Om Ecep, karena aku lagi diperangi para dukun-dukun Bibi Dewi sama Om Ecep. Jadi dari sana itu menyerang aku, terus ada yang menumpahkan air kembang 7 rupa di kepala aku ya, sehingga aku kadang ngerasa blank gitu ya. Jadi kembang 7 rupa itu ditumpahin ke kepala aku lari. Terus kadang ibu juga kan suka masih terintimidasi kalau gitu, akhirnya suka kadang marah, aku harus bagaimana ya gitu, karena suka ada yang kalau kita mah yang orang pintar itu yang langsung ke ibu aku gitu ya, harus ya seolah-olah memaksa aku tuh harus ikut gitu. Dan aku tuh lari tuh langsung ke Jakarta, main ke ada sepupu aku tuh Bidewi Om Ecep tuh. Sebenarnya ini rahasia ya sebenarnya, kenapa aku kadang suka dari Tasik minta dianterin, karena aku riweuh. Jadi dari sana ini mandi, dari semua perdukunan dari Tasik tuh, dari sini ini ada air, mandiin ke badan aku. Dari sini kembang 7 rupa. Dari sini belum ada sabuk, ada sabuk dari Banten harus dipakein. Coba ini perjalanan hidup aku ya, dari sabuk dari Banten coba, dan aku tidak pernah mau pakai, ngapain pakai sabuk Banten gitu ya. Jadi di sini tuh ternyata berhubungan dengan itu tuh, Palestina air Jawa itu. Mohon maaf ya tuh, Palestina di sini tuh di sini tuh setelah itu pokoknya cerita hidup aku tuh seru dan membuat orang tuh seperti keluargaku sendiri. Kenapa kayak jadi tanggapannya tuh ya mungkin kayak gimana, karena aku tuh berjuang ya. Jadi bersama nenek aku yang tahu ceritanya itu nenek aku tuh hanya diem ya. Kalau aku sakit ngedrop kayak gini pasti udah datang. Nah, jadi kalau aku misalkan kamu tuh kenapa gitu ya, aku waktu itu sempet ya, aku di yayasan kan, di yayasan, terus aku ngedrop, terus kenapa aku sampai ngedrop, aku mengalami gangguan tensi itu karena aku punya jantung bawaan dari bayi, yang itu pergolakan antara air nur buah, bukan air ya, aku di nur buah,
Terus aku juga dikasih kopi gitu. Jadi di situ jantung aku tuh mungkin mengalami apa ya, kalau kita mah berantem gitu ya, berantem di jantung itu. Akhirnya aku punya hipotensi, darah rendah sampai sekarang ini gitu ya. Jadi di situ gangguannya tuh ke darah 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 rendah terus gitu ya Pak Ustadz. Tuh cerita hidup aku tuh sekarang itu akan aku ceritakan apa yang terjadi, sehingga kan kalau dari Ciputat itu kok sering ke Ciputat, apa kadang aku di itu ya disuruh apa, dijemput sama apa aku ya, kamu pulang deh, kamu ngapain ke Ciputat gitu. Aku tuh nggak kasihan, apa aku tuh sebenarnya orang orang bukan orang sembarangan juga ya. Nah, aku teruskan kembali sampai aku tidak berniat buat menyusahkan apa aku ya, tetapi inilah yang terjadi. Kalau nenek aku itu paham gitu, paham kenapa kamu sampai ke Jakarta gitu, sampai ke ini buat menghindari para dukun yang ingin benar-benar membuat aku tumbang gitu ya, membuat aku kadang aku dibikin seperti biar gila gitu, biar biar tidak ingat apa-apa waktu gadis itu. Jadi aku tuh di Tasik itu pesantren banyak tapi dukun juga banyak. Jadi di mana ada pesantren yang apa ya, Tasik itu kan kota santri, di situ juga para dukun gitu. Jadi aku lari dari Tasik tuh ke sana gitu. Sepulang ini ya, sepulang keluar dari Akper, karena ini periode puncak awal aku mau kalau kita mah berkecimpung di bidang Palestina ke depannya gitu. Jadi sepulang Akper itu gitu. Akhirnya aku lari ke ya ke Ciputat. Dewi mohon maaf ya, bukannya aku ini ada alasan-alasan gitu kenapa aku lari, menghindari para dukun pemirsa gitu. Jadi apa ya, setelah itu oke lah gitu, apa aku ikut lagi ke Tasik tuh, apa aku jemput kan kasihan tuh, terus ikut lagi. Terus aku berusaha untuk ya udah aku lawan dengan apa ini, nasid. Terus aku mendengarkan tablik akbar dari televisi Pak Ustadz Arif bin Ilham, terus dan banyak yang lainnya. Terus aku berdoa, ya Allah, sampai menangis. Aku pingin udah deh kalau begitu kemana nih aku mendapatkan tempat yang aman dari para dukun itu. Akhirnya aku dituntun kamu harus ngaji ke Istiqlal gitu ya, ke Istiqlal gitu, ke Masjid Istiqlal. Terus tapi di situ untuk hidup di Jakarta itu kan membutuhkan uang. Akhirnya Allah memberikan rezeki juga tuh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan akhirat, dunia pun akan tunduk mengikuti gitu ya. Jadi di situ aku dapat pekerjaan di klinik Pertamina gitu, dengan ada saudara juga, saudara dokter ya. Jadi di situ memang, tapi memang qadarullah udah takdir aku ya, maksudnya rezeki aku bukan semata-mata aku punya saudara kakak sepupu dokter di situ ya di Pertamina, bukan kan istilahnya ada bahasa ya, kalau Pertamina itu kan kayak inian keluarga gitu, bukan seperti itu juga. Udah qadarullah ya rezeki aku, karena ada yang bawaan dokter juga yang lain tapi tidak diterima begitu kira-kira. Jadi garis takdir tuh ada garis tangan juga tuh, kembali ke garis tangan gitu. Jadi kadang-kadang ada yang kuliah sampai, ada yang keluar UHAMKA tapi bagian di pendaftaran, ada yang kayak gitu ya. Ada yang misalkan ada yang kuliahnya S1 tetapi ya itu berbalik lagi, tapi rezekinya kurang masih itu, bahkan pengangguran gitu. Jadi kembali lagi ke garis takdir tangan. Begitu berarti kebaikan dan doa, banyakin kebaikan dan doa ya. Generasi muda yang tamatan kuliah S1, jangan merasa aku keluaran S1, aku keluaran S2, tetapi kalian lupa doa. Segala doa dan kebaikan itu yang luar biasa ya untuk keberhasilan kita ya. Nih memotivasi anak muda. Jadi intinya itu yang terjadi. Jadi apa ya, jadi aku tuh berperang melawan para dukun-dukun, karena mereka itu tidak mau kalau aku tuh hidup, apalagi untuk ternyata ketahuan sekarang mah gitu. Jadi aku harus mengemban. Kalau kita mah, kalau aku itu mengemban kebaikan ya tentang tentang kebaikan lah, untuk kebaikan semua ya akhir zaman ini gitu ya. Tapi di sini tuh apa ya intinya ini adalah puncak-puncak kehidupan aku ya. Di sini tuh seseorang berkata kalau keadaan aku sudah seperti dia bilang tuh Anabil siapa ya, Anabil siapa, aku tuh disuka boneka tahu ya, kalau ada boneka aku lempar coba.
Jadi aku punya cerita. Aku tuh berbeda dari kebanyakan para wanita suka mawar, suka bunga-bunga ya, apalagi bunga bang, bener gak ibu-ibu, para wanita bunga bang tuh. Tapi aku tidak suka ya bunga ya, aku malah senengnya itu sekarang tuh bidara, yang tidak ada bunganya, bidara sama itu, sama kurma. Akhir zaman itu bidara sama kurma, karena aku lebih menyukai sesuatu yang mendatangkan manfaat ya. Pengobatan berarti bisa mengobati, dan Allah tuh tahu gitu kalau aku tuh tidak suka bunga-bungaan gitu ya, bunga mawar, bunga apa. Akhirnya kan bunga mawar dipakai para perdukunan ya, buat menyerang aku gitu. Jadi aku tuh bidara gitu. Kamu sebelum umroh itu dituntun buat mempunyai bidara sama kurma gitu. Tapi kurma juga udah aku bagi-bagiin tuh waktu sebelum umroh kan. Tangan aku tuh diberi kalau kita mahkun ya, tumbuh setiap kali biji kurma tumbuh gitu ya. Terus hujan juga kan banyak waktu itu, tercurah hujan gitu. Akhirnya aku bagiin ke masjid tuh gitu. Yang tadinya nggak punya kurma jadi punya kurma. Terus ada yang disengket juga buat sengkedan kemarin, katanya Bu aku butuh buat sengkedan ya biar tidak longsor. Oke, kata aku teh. Jadi intinya sekarang bukan saatnya lagi nanam kurma, tetapi pengamalan ya. Sekarang tuh kalaupun menanam kurma itu sulit ya, karena musim panas itu kalau buat numbuh itu ya mungkin bisa numbuh tapi agak lama gitu ya. Kalau yang aku alami ya, ini kok agak lama gitu ya. Terus sekarang ini periodenya kita kalau menggunakan mah mengamalkan, kalau dari perbuatan mah mengamalkan amal kebaikan. Meskipun satu ayat, kita tahu satu ayat nih misalkan dari ya surat Al-Quran ya, amalkanlah satu ayat sebisa kamu gitu. Kalaupun kamu tidak menguasai gitu. Intinya pengamalan sekarang tuh, karena kita sedang berperang kekuatan ya. Jadi sekarang tuh aku juga mau menanam kurma lagi, tidak bisa juga, udah tidak bisa. Jadi udah periodenya kita itu lagi bergejolak negatif dan positif gitu ya. Jadi ini tentang kebaikan ya. Jadi kemarin aku bahas tentang kebaikan. Jadilah menjadi benar dan baik. Kalau kita baik, berusaha baik, pasti akan menemukan orang-orang yang baik, dan kita tidak akan diberikan kesulitan gitu ya. Kayak kemarin ya, aku bersyukur ya. Sebenarnya uang buat harga ini kan 120.000. Aku tuh udah menyiapkan, kata si Neng yang punyanya, katanya Umi buat Umi, katanya 100.000 aja kan lumayan tuh, 20.000 ya. Berarti kebaikan aku tuh kata saya nggak usah Neng, kata saya tuh ini kan maksudnya adalah gitu ya. Intinya mah aku tuh kalau dikasih kebaikan sama orang malah nggak enak gitu, kayak gimana gitu ya, tapi memang udah rezeki aku ya udah oke lah aku terima gitu ya. Terus ini juga malah dia seperti udah aku kasih sepetnya bonus gitu ya. Jadi intinya tuh aku bersyukur bertemu dengan orang baik, para mitra jahit baik gitu ya. Terus teman yang baik tuh ada beberapa. Jadi dari 10 orang itu ada 1-2 lah yang cocok dengan aku gitu ya. Jadi tidak semua teman itu cocok. Aku memang ramai banyak ya, bergaul gitu. Tetapi hanya 1-2 orang gitu yang benar-benar satu visi misi, yang satu ini sama aku gitu ya. Jadi kita harus pintar memilah dan memilih teman. Pemirsa, jangan sembarangan gitu. Aku memang ramai, semuanya kenal gitu ya. Tapi yang satu visi misi sama aku hanya 1-2 orang gitu. Jadi di sini tuh oke lah, ini berarti kebaikan si Neng ya yang ngasih ke aku. Mudah-mudahan lancar, lapang rezekinya, dan aku juga tidak bisa menerima kebaikan percuma, cuma gitu. Cuma begitu saja. Begitu aku keluar ya, aku membelikan cemilan lah ya, cemilan sama makanan waktu kemarin itu. Ini buat Neng gitu. Lah kok si Umi malah ngasih makanan, jajan dulu aku ke warung. Ini jadi kita itu aku itu ingin kalau mengingatkan lah ya, kalau ada orang yang baik sama kita, perlakukan lebih baik gitu ya. Orang itu gitu, lakukan lebih baik gitu. Jadi kalau kita menerima sesuatu, kata ceramah Pak Uje ya, kalau kita menerima sesuatu, terima dan kasih, katanya gitu. Aku jadi ceramah tuh ya, maksudnya Pak Ustadz Jepri kalau dibilang mah, kalau kita menerima kebaikan dari orang, kita harus berterima kasih gitu. Berterima kasih dengan bersyukur tuh. Selama Pak Kiai Haji Jadadep juga
Haji Nuri NZ juga iya tuh, aku berceramah juga tuh, nenek aku bukan kunci. Jadi Pak Haji Kiai Haji kan begini, ada masa datangnya era digital katanya gitu. Wah, aku udah gini aja, ya digital, aku kan gaptek, udah bener-bener aku gaptek beneran tuh. Aku tidak mau bikin. Sekarang itu masa pakai itu ya, pakai apa? Barcode. Aku tidak tahu barcode pakai. Aku tidak tahu barcode. Coba. Sekarang semua orang berbangga-bangga barcode. Sampai ibu aku juga, waduh narsis ibu.